Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Puspitasari, NIM 2412222078 dari program studi S1 Manajemen kelas semester 5B Malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk yang pertama yaitu PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi mereka khawatir dengan resiko operasional dan penyakit ternak. Untuk yang pertama, identifikasi resiko utama yang dihadapi yaitu pertama resiko operasional, yaitu gangguan logistik akibat banjir seperti keterlambatan distribusi pakan atau hasil ternak, kerusakan infrastruktur peternakan seperti kandang dan peralatan, kemudian gangguan pasokan air bersih untuk operasional peternakan. Yang kedua yaitu resiko kesehatan ternak. Penyebaran penyakit yang lebih cepat akibat kondisi lembab dan sanitasi buruk, kematian ternak yang disebabkan oleh infeksi atau kurangnya pengelolaan kesehatan. Kemudian resiko finansial, biaya tambahan untuk perbaikan kerusakan akibat banjir, penurunan pendapatan jika produksi terganggu. Yang kemudian resiko lingkungan, yaitu potensi pencemaran lingkungan dan limbah peternakan jika tidak dikelola dengan baik selama banjir. Untuk strategi mitigasi untuk resiko yang ada di slide sebelumnya, yaitu yang pertama mitigasi risiko operasional, yaitu membangun kandang dan fasilitas peternakan di lokasi yang lebih tinggi untuk mengurangi risiko banjir. Yang kedua, menggunakan material tahan air dan struktur yang kuat pada pondasi kandang dan menyediakan jalur distribusi alternatif untuk logistik selama banjir. Yang kedua, mitigasi risiko kesehatan ternak dengan melakukan vaksinasi rutin untuk mencegah penyakit, memastikan kebersihan kandang dan sanitasi lingkungan terjaga, kemudian menyediakan dokter hewan yang siap menangani masalah kesehatan pada hewan-hewan ternak. Selanjutnya, untuk mitigasi risiko finansial, yaitu mengalokasikan dana darurat untuk perbaikan dan penanggulangan risiko, mengangsurasikan tempat peternakan terhadap risiko banjir dan penyakit ternak. Kemudian melakukan mitigasi risiko lingkungan dengan membuat sistem pengelolaan limbah yang baik untuk mengurangi pencemaran, menanam vegetasi di sekitar peternakan untuk membantu penyerapan air dan mencegah erosi. Untuk pertanyaan kedua yaitu sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam bentuk proyek teknologi dengan biaya awal 500 juta plus 78 juta. Proyeksi arus kas bersih tahunan adalah 150 juta plus 78 juta selama 5 tahun. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. Untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, hitung nilai sekarang bersih NPV atau Net Present Value. Untuk menghitung NPV, caranya harus kita mencari beberapa elemen, yaitu yang pertama CFT atau arus kas tahunan kita ada 228 juta. Untuk R atau tingkat diskonto yaitu 12% atau 0,12. Kemudian T atau tahun ya kita 5 tahun untuk jangkanya. N yaitu jumlah tahun atau investasi awal yaitu 578. Dengan catatan hasil dari 228 juta adalah didapat dari 150 juta ditambah 78 juta dan 585 juta didapatkan dari 500 juta ditambah 78 juta. Nah, seperti ini caranya. Yang pertama kita harus menghitung arus kas pada setiap tahun. Jadi rumusnya yaitu NPV N sigma T sama dengan 1 CFT per 1 tambah R T kuadrat min C 0. Kita ketemu hasil seperti ini. Kemudian kita menjumlah hasil diskonto arus kas, yaitu untuk urut dari tahun pertama sampai tahun kelima. Untuk yang pertama yaitu seperti ini, totalnya kita mencapai 244,25 juta. Jadi untuk net present value dari perusahaan ini yaitu 244,25 juta. Pertanyaan kedua, apakah proyek layak dijalankan jika IRR sama dengan 14%?
Untuk keputusan berdasarkan NPV, jika NPV lebih besar daripada 0, maka proyek ini layak dijalankan. Dalam kasus ini, NPV sama dengan 244,84 juta, sehingga proyek layak dijalankan. Berdasarkan IRR 14% lebih tinggi daripada tingkat diskonto 12%. Artinya, tingkat pengembalian proyek lebih besar daripada biaya modalnya. Kesimpulannya, proyek ini layak dijalankan karena memiliki NPV positif, yaitu senilai 244,84 juta rupiah dan IRR 14% lebih tinggi daripada tingkat diskonto 12%. Untuk pertanyaan ketiga, sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 100 juta ditambah 78 juta, kemudian pendapatan per bulan diproyeksikan 20 juta ditambah 78 juta, dengan biaya operasional 12 juta ditambah 78 juta. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama yaitu hitung waktu balik modal atau payback period. Yang kedua, apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun. Untuk payback period atau waktu balik modal, kita harus mencari elemen-elemennya terlebih dahulu, yaitu untuk investasi awal 100 juta ditambah 78 juta, yaitu 178 juta. Pendapatan per bulan 20 juta ditambah 78 juta sama dengan 90 juta. Biaya operasional per bulan 12 juta ditambah 78 juta sama dengan 90 juta. Keuntungan bersih per bulan yaitu didapat dari pendapatan dikurangi biaya operasional 98 juta dikurangi 90 juta yaitu 8 juta. Untuk rumus payback period yaitu investasi awal dibagi keuntungan bersih per bulan. Untuk investasi awal yaitu 178 juta dibagi 8 juta per bulan sama dengan 22,25 bulan. Hasilnya payback periodnya yaitu 22,25 bulan, yang artinya investasi akan kembali dalam waktu sekitar 22,25 bulan atau sekitar 1 tahun 10 bulan. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Jawabannya iya, karena waktu balik modal yang dihitung yaitu 1 tahun 10 bulan lebih dari waktu maksimal yang diharapkan, yaitu 2 tahun. Oleh karena itu usaha ini layak dijalankan. Untuk pertanyaan keempat, sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 50 juta plus 78 juta per bulan dengan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 50.000. Untuk pertanyaannya, berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point? Yang kedua, jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000, apakah bisnis ini menguntungkan? Jawabannya, untuk jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point, kita harus mengetahui terlebih dahulu biaya tetapnya, yaitu 128 juta yang didapat dari 50 juta ditambah 78 juta. Biaya variabelnya atau variable cost per porsi yaitu 25.000 dengan harga jual per porsi 50.000. Rata-rata penjualan per bulan yaitu 2.000 porsi. Untuk menghitung selisih antara harga jual per porsi dan biaya variabel per porsi, didapat dari biaya variabel per porsi 50.000 dikurangi 25.000 yaitu 25.000. Yang kedua, menghitung jumlah porsi yang dijual untuk mencapai BEP dengan rumus dengan angka 128 juta dibagi 25 juta yaitu 128 juta dibagi dengan 25.000 yaitu sekitar 5.120 porsi. Jadi jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point BEP adalah 5.120 porsi. Artinya untuk menutup semua biaya tetap dan biaya variabel, perusahaan harus menjual sekitar 5.120 porsi. Rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi. Apakah bisnis ini menguntungkan? Kita harus mencari tahu pendapatan per bulan terlebih dahulu, yaitu kita mencapai 100 juta rupiah. Untuk langkah kedua yaitu menghitung biaya variabel per bulan yaitu 50 juta rupiah, dan langkah ketiga menghitung total biaya yang didapat dari biaya tetap ditambah biaya variabel yang jumlahnya adalah tertera di minus 78 juta rupiah.
Dengan penjualan 2.000 porsi per bulan, bisnis ini merugi sebesar 78 juta per bulan karena pendapatan yang dihasilkan masih belum cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, bisnis ini belum menguntungkan. Untuk menjadi menguntungkan, bisnis ini harus meningkatkan jumlah penjualan atau mengurangi biaya tetap atau variabel, yaitu minimal bisa menjual 5.120 porsi. Untuk pertanyaan kelima, sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki dua pilihan lokasi. Yang pertama, lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Kedua, lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Yang menjadi pertanyaan, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Yang kedua, memberikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Untuk faktor yang dipertimbangkan dalam lokasi, yang pertama yaitu aksesibilitas. Yang pertama, lokasi A unggul dalam akses pemasok bahan baku yang dapat menekan biaya logistik dan menjaga ketersediaan bahan. Yang kedua, lokasi B lebih dekat dengan pasar utama sehingga dapat meningkatkan potensi penjualan karena lokasi yang sangat strategis. Yang kedua, biaya transportasi. Lokasi A kemungkinan memiliki biaya transportasi yang lebih tinggi untuk mendistribusikan produk ke pasar utama. Lokasi B memiliki biaya transportasi lebih rendah untuk pengiriman ke konsumen, tetapi mungkin lebih tinggi untuk mendatangkan bahan bakunya karena letaknya yang jauh. Kemudian permintaan pasar. Lokasi B lebih dekat dengan pasar utama sehingga lebih potensial untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak dan mengurangi waktu pengiriman. Efisiensi operasional. Lokasi A lebih efektif jika bisnis fokus pada optimalisasi bahan baku. Lokasi B mendukung kecepatan layanan dalam konsumen. Kemudian biaya sewa atau pembelian lokasi. Perlu dibandingkan biaya sewa atau pembelian antara kedua lokasi untuk menentukan lokasi yang lebih ekonomis. Selanjutnya yaitu infrastruktur pendukung. Ketersediaan infrastruktur seperti akses jalan, listrik, jaringan air bersih harus diperhatikan. Rekomendasi berdasarkan lokasi masing-masing. Jika bisnis fokus pada efisiensi biaya bahan baku, lokasi A lebih baik karena mempermudah akses ke pemasok. Tetapi jika bisnis fokus pada penjualan dan kedekatan dengan pelanggan, lokasi B lebih cocok karena dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi waktu pengiriman. Sekian untuk penjelasan dari saya tentang ujian akhir semester studi kelayakan bisnis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.